Kembali dalam segmen khusus Fintech Week CNBC Indonesia dan kami masih terhubung bersama dengan co-founder and CEO Investri Adrian Asarianto Gunadi. Pak Adrian, kita lanjutkan kembali diskusi kita tadi terkait dengan kolaborasi, kemudian juga di satu sisi juga dibutuhkan tadi ya legal framework juga untuk seperti apa bisa mendukung industri ini agar bisa istilahnya lebih jejak lagi begitu ya Pak ya. Nah tapi kalau kita lihat terkait dengan mungkin dari sisi aturan juga dan juga kebijakan begitu. Tadi kan disebutkan dalam keynote speech-nya oleh Pak Ihsan begitu bahwa di satu sisi memang OJK juga sekarang tengah merampungkan begitu seperti apa nanti untuk sesuai dengan karakteristik industri masing-masing yang berbeda-beda begitu. Nah dari fintech lending sendiri Pak untuk peer-to-peer lending seperti apa sih sebetulnya yang perlu di-highlight begitu dari kebijakan ini? Oke, sebenarnya kalau dari sisi fintech peer-to-peer lending baru aja minggu lalu tuh keluar aturan baru POJK yang update terkait dengan POJK fintech lending. Ya, jadi POJK tersebut dikeluarkan setelah industri ini mungkin bertumbuh hampir 6 tahun. Dan dari situ muncullah dinamika-dinamika dan perkembangan-perkembangan dari industri tersebut sehingga diperlukan POJK yang baru. Ya. Nah ini saya rasa timingnya sangat tepat ya karena tentunya berkembangnya industri tersebut juga harus dibarengi dengan regulasi. Ya, bagaimanapun jangan sampai regulasi itu tertinggal ya. Karena industrinya udah maju sedemikian cepat sehingga regulasinya tertinggal. Nah ini yang sebenarnya kita bersama-sama dengan OJK melalui asosiasi membangun suatu kerjasama untuk bagaimana framework regulasinya itu juga bisa mengikuti perkembangan atau mengikuti pertumbuhan dari industri tersebut gitu. Sehingga tidak terlalu ketinggalan tapi juga lebih antisipatif. Dan juga mungkin satu poin yang kita lihat adalah bagaimana regulasi itu lebih quote unquote market conduct ya. Jadi penekanan kepada market conduct, disinilah peranan asosiasi. Jadi tidak semuanya dilakukan oleh OJK, tapi juga peran dari asosiasi itu semakin penting karena industri ini bergerak sedemikian cepat dan juga dengan dinamika yang berbeda-beda dan dengan jenis perusahaan yang berbeda-beda gitu ya. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ihsan mungkin di dalam keynote-nya bahwa tidak bisa ada satu industri atau satu regulasi yang one size fits all. Ya. Karena dari sisi bisnisnya berbeda, dari sisi kedewasaan perusahaannya juga berbeda gitu ya. Nah ini yang cukup unik dari industri fintech ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi terkait dengan perkembangan, kan disebutkan juga bahwa sebetulnya cukup masif ya perkembangan untuk industri sektor fintech peer-to-peer lending ini bahkan tumbuh sekitar 697% sejak 2018 hingga 2022. Ini angkanya juga cukup luar biasa, apalagi kalau melihat dari TKB 90-nya juga baik begitu ya angkanya. Namun di satu sisi yang kadang kerap menjadi kendala adalah terkait dengan literasi dari masyarakatnya sendiri sebagai pengguna. Nah dari Investri seperti apa sih untuk meningkatkan literasi masyarakat agar sekali lagi ya ketika melakukan ataupun juga ketika bertransaksi menggunakan peer-to-peer lending ini juga bisa lebih mengerti lagi begitu seperti apa sistemnya? Oke, ya. Saya rasa ini menjadi PR kita bersama ya. Untuk bagaimana industri yang tumbuh sedemikian cepat ini, industri yang berbasis digital ini juga bisa dibarengi peningkatan terkait dengan literasi keuangan tersebut. Nah inilah yang menjadi salah satu fokus dari Investri dan juga dari asosiasi untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat kaitan dengan apa itu fintech lending, kemudian apa itu ciri-ciri fintech lending juga yang resmi dan berizin ya. Jangan sampai bertransaksi dengan fintech lending yang sifatnya ilegal. Dan juga hal-hal apa yang membedakan antara yang legal dengan ilegal itu menjadi satu hal yang terus kita tekankan baik dari sisi Investri maupun dari sisi asosiasi. Nah, bentuk edukasi itu bermacam-macam. Ya, kita bisa lakukan sekarang dengan webinar, kita lakukan sosialisasi, kita lakukan bersama dengan asosiasi lain ya. Contoh kita kerjasama dengan HIPMI, kerjasama dengan Kadin gitu ya. Sebagai salah satu wujud ataupun cara untuk melakukan edukasi. Khususnya terkait dengan apa yang Investri bergerak, yaitu di segmen UMKM, kita banyak memang berkolaborasi dengan beberapa sektor-sektor industri,
Contohnya seperti kayak industri kreatif, terus kemudian industri logistik. Ini menjadi beberapa partner kita ya. Dan kebetulan Investri kita juga banyak bekerja sama atau melakukan kemitraan dengan beberapa partner, baik itu di e-commerce, baik itu di agritech. Nah, komunikasi atau sosialisasi kita memang melalui partner-partner tersebut, karena pola bisnis kita banyak melakukan melalui B2B partnership. Nah, ini yang menjadi salah satu cara untuk bagaimana kita terus meningkatkan edukasi, terus meningkatkan awareness dan literasi kepada para pengguna dan para mitra dari Investri. Oke, Mas Adrian, tapi kalau kita lihat kondisi perekonomian saat ini kan juga penuh tantangan ya setelah pandemi COVID-19. Saat ini juga kita ketahui bahwa inflasi, kemudian juga ada resiko begitu bahwa suku bunga acuan juga akan naik, kemudian di satu sisi juga resesi di depan mata. Seperti apa sih Anda melihat kaitannya begitu ya dengan sentimen-sentimen yang ada saat ini dengan mungkin nanti untuk pendanaan begitu kepada masyarakat agar supaya di satu sisi juga untuk pendanaannya ini bisa disesuaikan dengan sektornya saat ini yang mungkin tengah diuntungkan, kemudian juga bisa dilihat dipilih-pilih lagi begitu terkait dengan profil untuk nanti peminjamnya seperti apa begitu. Ada kaitannya seperti apa, Mas? Ya, itu memang menjadi satu hal yang terus harus kita lakukan ya di dalam siklus ataupun volatilitas dari kondisi makro dan juga kondisi perekonomian secara keseluruhan adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi winning sector ya. Dan inilah yang harus menjadi fokus kita ya. Bagaimana kita bisa membangun kolaborasi dengan winning sector tersebut, bagaimana portfolio-portfolio kita bisa mendukung terkait dengan pertumbuhan dari winning sector tersebut, dan kita mungkin lebih selektif terhadap sektor-sektor yang mungkin terdampak atau memiliki dampak negatif dengan beberapa kondisi makro yang ada sekarang ini gitu ya, seperti kenaikan oil price dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang cukup unik di industri fintech ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan data, melakukan scoring dengan menggunakan teknologi artificial intelligence ya, sehingga lebih cepat untuk mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut gitu ya. Nah, informasi ini tentunya menjadi informasi yang kemudian kita sampaikan terkait dengan faktor risiko dan sebagainya, kita sampaikan kepada para calon lender, baik itu individu maupun institusi, sehingga mereka mendapat gambaran penuh ya terkait dengan profil risiko, terkait dengan dampak terhadap gejolak makro terhadap sektor-sektor tersebut. Nah, ini yang kurang lebih kita lakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Oke, baik. Mas Adrian, ini mungkin terakhir begitu secara singkat, seperti apa sih Anda melihat mungkin industri fintech dan juga ekonomi digital di Indonesia dalam 10 tahun ke depan? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya 10 tahun ke depan tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang gitu ya. Dan bagaimana kita balik lagi ya ke komen awal itu, bagaimana kita bisa mengoptimalisasi atau memanfaatkan peluang yang ada. Tapi tentunya kita melihat dengan mungkin boleh dibilang perkembangan yang sedemikian cepat, kolaborasi yang dibangun, ekosistem yang ada secara digital, ditambah juga dengan support dari pemerintah yang luar biasa, baik itu dari sisi regulator, stakeholders lainnya. Saya rasa ini menjadi basis industri baru di Indonesia ke depannya gitu ya. Dan tentunya industri yang memberikan nilai tambah atau value added services bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia gitu ya. Dan tentunya ini juga akan menimbulkan suatu shifting ya, baik itu dari sisi SDM, baik itu dari sisi regulasi, sehingga mungkin ini yang akan kita lihat pertumbuhan ekonomi digital ini menjadi basis untuk yang kita sebut innovation based economy Indonesia selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Adrian Asarianto Gunadi selaku co-founder and CEO dari Investri telah bergabung bersama kami dalam Fintech Week. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.